Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 1 Mei sampai 15 Mei 2023, dan ini energi general, teman-teman. Energi banyak orang dan pasti ya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, jadi sesuaikan saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Dan seperti biasa kita nggak bahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk rukiah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90 ribuan ya, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini saya 50 ml, contoh botol aja ya teman-teman. Dan ini harganya 130.000, dan ini 30 ml harganya 85.000. Ini manfaatnya untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan sama, ini gelang juga untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, dan disenangi oleh banyak orang. Ini harganya 200 ribuan ya, bisa dikirim ke luar negeri. Bagi kalian yang mau konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tua itu seperti apa. Nah itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Maaf ya, agak serak tenggorokan saya. Kehidupan zodiak Scorpio 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin seimbang atau disarankan untuk menjadi orang-orang yang seimbang, entah dalam pemikiran, tindakan, ataupun dalam pemakaian keuangan ya teman-teman. Dan juga memanage secara pemikiran kalian. Misalnya gini, kadang-kadang kalian mungkin ada rasa khawatir yang berlebihan ya, ada rasa takut yang berlebihan. Ini bisa karena tekanan dari lingkungan kalian atau tempat kalian bekerja misalnya ya, tetapi bisa juga memang dari diri kalian sendiri. Rasa khawatir, rasa derawasan ya, kalau orang sana namanya derawasan. Jadi kadang-kadang itu membuat kita itu untuk melangkah ke sesuatu yang kita inginkan itu agak agak tersendat, karena kita khawatir, takut gagal, takut nggak diterima, takut hasilnya nggak baik. Nah seperti itu, jadi harus di manage banget. Dan di sini sepertinya banyak juga dari kalian yang memang semakin kuat dalam menjalani kehidupan, prosesnya itu semakin apa ya, bisa dilalui dengan baik, tetapi tetap aja kan tuh merasa kira-kira yang akan bisa kalian lakukan itu apa, dan akan kalian lakukan itu apa. Nah seperti itu. Walaupun memang di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang udah siap dengan apapun ya kondisinya, apapun istilahnya yang akan terjadi, apapun istilahnya hasilnya seperti apa, tapi tetap rasa khawatir itu masih sangat membuat kalian ini seperti untuk melangkah itu agak maju mundur. Ini bisa berhubungan dengan komitmen, bisa juga berhubungan dengan kehidupan ataupun pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan usaha. Bagi teman-teman yang saat ini memang di titik ini ya, coba kalian pikirkan ya, istilahnya dengan tenang, minta petunjuk sama Tuhan pastinya menurut kepercayaan kalian masing-masing, apa yang kira-kira bisa kalian lakukan dan istilahnya harus bagaimana. Di saat kita pemikirannya tenang, biasanya ide itu ada dan mulai muncul seperti itu. Dan di sini banyak dari kalian yang semakin seimbang juga ya, semakin seimbang entah dalam eh, pemakaian keuangan, entah dalam istilahnya pekerjaan, usaha, atau mungkin dalam pemikiranmu, sehingga banyak dari kalian yang udah mulai bisa berbagi dengan banyak orang, entah secara ilmu atau secara pengalaman, bisa seperti itu ya, bisa juga secara rezeki gitu teman-teman ya. Jadi ada proses yang membuat kalian menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan lebih punya pemikiran yang luas ke depannya, atau mungkin saat ini ya, seperti itu. Kita nggak bahas yang ya, bukan yang single ya, kita ngebahas keuangan. Ini kebalik, saya nggak baca yang kebalik.
Keuangan zodiak Scorpio 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Nah, di sini banyak dari kalian yang mungkin ya teman-teman awalnya itu merasa ada kesedihan, terus ada rasa khawatir, ada pernah merasakan dihianati atau takut dihianati lagi ya teman-teman, seperti itu oleh keluarga, entah oleh orang terdekat atau mungkin oleh orang yang kalian percaya seperti itu. Tetapi di sini sepertinya banyak dari kalian yang semakin baik secara pemikiran, ya, secara tindakan, sehingga membuahkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Perubahan-perubahan baik, perubahan-perubahan positif istilahnya menjadi milik kalian saat ini, entah menjadi orang yang lebih baik dalam pekerjaan, entah mungkin ada yang punya posisi baru atau tempat kerja yang baru atau tempat tinggal yang baru ya, dengan lingkungan yang baru yang lebih lebih positif ya, seperti itu. Mungkin ada juga yang seperti perpindahan rumah ya, ada yang pindah rumah tempat tinggal, ada yang pergi kota besar atau ke beda daerah mungkin, atau beda posisi ke arah yang lebih baik, lebih istilahnya lebih positif ya teman-teman. Dan sini memang butuh kerja keras, walaupun memang kita dimanapun kita berada pasti ada aja perbedaan ya, dengan lingkungan, entah dengan rekan kerja, teman kerja, rekan bisnis, atau dengan siapapun ada aja perbedaan, adaptasi. Tetapi ketika kita kerja keras dengan pemikiran yang tenang, pemikiran yang memang istilahnya semakin semangat ya menjalani kehidupan yang lebih baik untuk mencapai cita-cita kalian, harapan kalian, pada akhirnya kalian mendapatkan kesuksesan yang memang kalian jalani dengan proses. Tetapi di sini jangan cepat puas dulu teman-teman ya, karena kita mungkin sukses di bidang ini, tapi kita harus terus mengembangkan kemampuan kita, bakat kita, wawasan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga bisa berkembang terus dan itu bisa punya karir yang baik atau punya perkembangan keuangan yang semakin baik. Sehingga banyak dari kalian yang memang semakin bisa berbagi dengan banyak orang. Nah, di sini juga seperti itu teman-teman. Jadi, mungkin banyak dari kalian, jerih payah kalian ini membuahkan kesuksesan atau kebahagiaan atau rezeki yang semakin lancar, sehingga mungkin banyak dari kalian yang bisa berbagi dengan banyak orang yang memang membutuhkan ya teman-teman. Jadi harus teliti, ditelaah dulu mana yang paling butuh, itu kita yang kasih ya, kita kasih mereka. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang pura-pura butuh, sebenarnya enggak terlalu butuh, kan hanya memanfaatkan saja. Jadi harus hati-hati ya. Secara global, secara rezeki ini ada kelancaran rezeki, ada atau keuangan. Ini ada yang besar, ada yang sedang, tapi bisa berbagi dengan banyak orang, atau disarankan untuk berbagi dengan banyak orang yang tidak seberuntung dengan kalian, biar semakin berkah rezekinya. Seperti itu ya. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang single parent, laki-laki dan perempuan, dan juga yang berpasangan. Kita ngebahas yang berpasangan pastinya ya. Yang berpasangan dulu. Asmara yang berpasangan untuk kalian zodiak Scorpio 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Di sini banyak dari kalian semakin intuitif. Mungkin awalnya teman-teman kan tuh merasa ragu ya dengan kasih sayang pasangan kalian, ada kecemburuan, ada kesedihan, ada orang-orang yang memprovokasi hubungan kalian seperti itu, atau mungkin ada cobaan hidup yang udah lama kalian alami, dipisahkan oleh keluarga atau oleh kejadian tertentu, sehingga ada pertemuan kembali ya. Mungkin ada pertemuan kembali dengan pasangan kalian walaupun dipisahkannya udah bertahun-tahun. Jadi kalian tuh seperti orang-orang yang semakin sabar, semakin intuitif, dan semakin bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi bisa juga ini bisa berhubungan dengan kalian ini mungkin awalnya merasa ragu, merasa jenuh dengan hubungan ini, kadang-kadang sering diprovokasi oleh pihak ketiga ya, karena seperti ada orang ketiga atau mungkin ada keluarga yang kurang suka dengan kalian. Tetapi pakai intuisi kalian teman-teman, jangan sampai mudah terpengaruh dan mudah istilahnya percaya, karena sesungguhnya rasa cinta kalian dengan pasangan itu masih sangat besar dan bisa kalian pertahankan, karena dengan itulah apapun yang kalian inginkan, kalau kalian bersama bisa mudah untuk mendapatkannya, dan bisa saling memahami dan saling mengerti, dan ada penyelesaian dengan cara komunikasi dengan cara yang baik ya, dari hati ke hati. Begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai orang ketiga membuat kehidupanmu berantakan seperti itu.
Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya semakin sukses, semakin bahagia, rezekinya juga semakin lancar, semakin bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, entah secara pekerjaan, usaha, rezeki ya, semakin banyak hal yang memang bisa kalian miliki. Tetapi di sini tetap kalian harus hati-hati karena ada orang yang memang lagi mematai-matai kalian, lagi mengawasi kalian. Ini bisa orang-orang yang berniatnya baik, bisa juga kurang baik ya. Secara cinta ini sepertinya akan ada keberkahan yang berhubungan dengan pasangan, akan ada komitmen yang jelas. Misalnya ada pernikahan, ada pertunangan ya, atau mungkin hubungan kalian ini semakin baik ya, semakin semakin harmonis, semakin ke arah komitmen itu semakin yakin ya antara kalian dengan pasangan ini. Tetapi sepertinya kalian juga harus hati-hati karena ada aja orang yang lagi mengawasi hubungan kalian dan lihat itu ada yang kurang baik, ada juga yang memang baik ya. Mungkin kalau baik itu dari keluarga, dari orang-orang yang terkasih. Ini kira-kira hubungan anak ini udah sampai mana ya, kira-kira ini harus cepat dinikahkan atau enggak, mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, tetap didasari dengan rasa sabar dan pengertian. Jangan sampai hubungannya udah baik karena ego kalian bisa jadi agak renggang lagi ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dan perempuan ini hampir sama energinya. Seperti ada perkembangan dalam hal usaha ataupun pekerjaan, tetapi kalian harus menunjukkan kemampuanmu, menunjukkan istilahnya kualitas kerjamu, istilahnya pemikiran-pemikiran yang bagus agar ada perkembangan yang memang semakin baik dan semakin dipercaya oleh banyak orang yang memang punya istilahnya hubungan dengan pekerjaanmu atau usaha kalian teman-teman ya, seperti ada perkembangan dalam kehidupan kalian ke arah yang lebih baik. Tetapi untuk cinta sepertinya akan ada pertemuan dengan seseorang yang memang ada indikasi menjadi jodoh kalian, tetapi tetap kalian ini harus menunjukkan kualitas ya, seperti keseriusanmu, menunjukkan kalian tuh serius ingin membina hubungan dengannya, mencintainya, dan ingin ada komitmen yang jelas untuk kedepannya. Ini bisa juga ada yang baru ketemu, baru kenalan ya, tapi bisa juga memang tadinya udah ketemu terus LDRan, ketemu lagi jadi ada komitmen, misal ada pernikahan, ada pertunangan. Tapi bisa juga mungkin tadinya lewat sosmed ya teman-teman, tapi mungkin kemarin-kemarin ini atau sekarang ini nanti ada pertemuan. Nah itu membuahkan ada pemikiran untuk ke arah yang lebih serius lagi ya. Sukses terus ya, bahagia selalu, dan terima kasih selalu mendukung channel saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.